Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para ulama, para zu'ama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sesepuh dan bini sepuh, wabil akhas bil dzikri akhina fillah al-Kiai Al-Hajj Ahmad Yasin Khalil yang nanti akan memberikan mau'izah hasanah kepada kita semua. Tidak lupa pula Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Bapak Tohari Aziz, segenap pengurus Pondok Pesantren Sona Khalil Kota Balikpapan, para wali santri, para anak-anakku santri putra dan putri, segenap hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi hormat ta'zim kepada semuanya. Rahimakumullah wa anakumullah wa faqakumullah. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini guna bersama-sama memberikan doa kepada anak-anak kami yang sudah lulus dan berangkat tasyakuran haflah akhir sana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa dihaturkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan para pengikutnya ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadir rahimakumullah. Tadi di khutbah kami mengutip apa yang difirmankan oleh Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum. Sungguh jangan kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah memperjuangkan agama Allah, jangan kamu mengira amwata, mereka mati, bal ahya, balik bahkan hidup mereka ini. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahum, mereka gembira dengan apa yang mereka peroleh. Ini dibuktikan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan amanah perintah yang disampaikan secara langsung, tidak dititipkan sebagaimana yang lain. Khusus untuk sholat diterimakan langsung, untuk itu dipanggil atas kehendak Allah, diperjalankan pada waktu malam Isra dan Mi'raj untuk menerima titah perintah untuk dilaksanakan oleh umatnya, yaitu berupa sholat. Kalau perintah lain cukup dititip lewat kurir yang namanya malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa penting sholat dibandingkan perintah-perintah yang lain. Perintah ini tadinya 50 waktu, tapi karena bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, oleh Nabi Musa disarankan untuk minta korting, minta diskon, minta pengurangan. Jangan 50 waktu, tidak mampu, umat sampean tidak mampu melaksanakan apa yang disarankan oleh Nabi Allah Musa. Nabi Muhammad matur kembali kepada Allah, minta pengurangan, dikurangi 5 waktu sehingga tinggal 45 waktu. 45 waktu disarankan lagi minta korting lagi, dikurangi 5 waktu, terus bolak-balik mondar-mandir, akhirnya tersisa 5 waktu. Itu pun masih disarankan untuk matur lagi, minta diskon, minta pengurangan dari 5 waktu.
Tapi Nabi Muhammad yang mempunyai akhlak yang tinggi, malu kepada Allah. Allah yang menciptakan segalanya, memberikan segalanya. Perintahnya tadi 50, sekarang sudah dapat diskon besar-besaran, porting besar-besaran, sehingga tinggal 5 waktu. Padahal Nabi Musa ini tidak hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad. Tapi betul kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya, sekali-kali jangan kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan hidup, bahkan memberikan saran untuk minta diskon kepada Allah, yang akhirnya saran itu dilakukan. Tadinya 50 waktu, akhirnya 5 waktu. Yang ini sebagai oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj untuk diamalkan oleh umat Muhammad, yaitu sholat fardu yang 5 waktu. Ini juga yang dialami oleh pondok pesantren yang mengambil nama Syekhona Khalil di Kalimantan Timur. Dapat perintah dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif yang makamnya, jasadnya dikubur di Martajasa. Tapi sebagaimana kata Allah tadi, bal ahya, bahkan hidup. Nabi Musa masih bisa memberikan saran. Begitu juga beliau masih memberikan perintah kepada pesantren yang mengambil nama beliau di Kalimantan Timur untuk mengulang sejarah beliau pada saat jadi santri di Banyuwangi, yaitu bagaimana membangun sumber dana, sumber finansial bagi lembaga pendidikan dan lembaga sosial, baik pesantren, madrasah, masjid dan ormas Islam se-Indonesia, melalui kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur. Dan sejalan dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mentargetkan sekarang 2 juta hektar kelapa sawit. Dan kami baru datang tadi siang dari safari di Jawa Timur, sosialisasi hadiri acara haflah akhir sana yang seperti ini yang dilakukan oleh madrasah pesantren-pesantren dalam rangka melaksanakan amanah ini. Petunjuknya adalah lewat mana kira-kira membangun sumber dana itu, karena investasi di kebun ini sangat besar. Petunjuknya, pesan beliau adalah mengajak, mari membudayakan, mentradisikan sedekah produktif. Saya mulai dari santri saya sendiri, anak saya, alhamdulillah kami serahkan kemarin di pesantren Putri Dukir Wali Songo Putri, serahkan kepemilikan saham hasil jariah sedekah produktif dari anak saya yang mondok di sana, dijadikan tawassul untuk kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang diperoleh. Begitu juga saya sudah instruksikan ini kepada Sivitas Pesantren Syekhona Khalil se-Kalimantan Timur, bagaimana mengamalkan apa yang menjadi pesan beliau supaya ittiba, mengikuti jejak langkah beliau pada saat jadi santri di Banyuwangi, mengupayakan sumber dana untuk pendidikan dan sosial, di mana gurunya di Banyuwangi ini punya kebun kelapa, di mana santri yang bernama Khalil berkhidmah merawat kebun kiai, mengelola memanen hasilnya, lalu memasarkan hasilnya, uangnya diserahkan kepada gurunya, yang oleh gurunya dijadikan untuk biaya pendidikan dan sosial masyarakat sekitarnya. Ini yang disuruh ulang dan kami lakukan kepada santri dan sosialisasi bagaimana setiap bulan itu minimal 5.500 ya, setelah melakukan sedekah produktif. Ini dituntun niat bahwa saya melakukan sedekah produktif jariah untuk kepemilikan saham kebun kelapa sawit konsentrasi nama pesantren atau madrasah atau sekolah di mana saya menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh selama 1 bulan, bulan Januari misalnya, Februari misalnya, baik banyak atau sedikit, mudah-mudahan bermanfaat barokah, dan mudah-mudahan murid-murid saya kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak sebagaimana murid-muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Amin amin Allahumma amin. Ini dijadikan tawassul, permohonan kepada Allah lewat perantara amal soleh berupa sedekah yang hasilnya dijadikan menghidupkan bumi Allah. Karena selama ini tradisi kita adalah sedekah konsumtif. Setiap menyelenggarakan acara apa saja
Mesti setelah walimatul haji, selamatan hajian, selamatan rumah, selamatan walimatul hamli karena kandungan, itu semua biasanya setelah doa ada sedekah berupa makanan konsumtif. Tapi akibatnya bumi Indonesia yang dikaruniakan oleh Allah kepada bangsa Indonesia ini tidak terkelola dengan baik, sehingga malah yang investasi yang menanam bumi Indonesia ini adalah justru 70% banyak orang luar. Maka petunjuk beliau bagaimana dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang dikaruniakan kepada bangsa Indonesia yang dikasih bumi yang lebar, luas dan subur ini, bagaimana supaya produktif menghasilkan untuk maslahatil ammah wal ummah, untuk pendidikan dan sosial. Dan ini dimulai dari murid. Itu yang pertama. Kalau tidak bisa 1 bulan, ya mungkin setiap tahun berapa kemampuannya, tapi hendaknya ini jadikan doa tawasul untuk kemanfaatan dan keberkahan ilmunya, sekaligus mendoakan calon santrinya. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga kami juga mensosialisasikan dari pesan beliau bagaimana setiap penyelenggaraan acara seperti saat ini, lembaga pendidikan mengadakan acara pesantren madrasah, bagaimana mengajak hadirin hadirat semuanya untuk mendoakan lembaga yang menyelenggarakan acara. Doa itu makbul, akan lebih qabul kalau disertai dengan tawassul, mengajak semuanya untuk bersedekah sambil bersalawat atas Nabi dengan 3 bait salawat yang diulang-ulang 3 kali, yang sudah mentradisi alhamdulillah di Kalimantan Timur. Kita mulai di Kalimantan Timur untuk lebih ijabahnya doa. Jangan sampai kita dianggap kufur nikmat. Kufur nikmat, dikasih karunia bumi yang lebar, jangan sampai kita dianggap dapat ancaman dari Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmat yang aku berikan, maka tunggu ancamanku, adzabi lasyadid. Apa? Siksaanku sangat pedih. Berupa apa? Lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga sosial tidak punya sumber dana finansial. Jangan sampai kita ini bagaimana nanti bukan membela yang benar tapi membela yang bayar. Itu yang terjadi. Sehingga bagaimana kemandirian dari lembaga pendidikan, akhirnya kemandirian sebuah bangsa yang beradab, berdaulat dan bersatu itu tercapai. Kenapa? Berangkat dari mengoptimalkan sumber dana yang dikaruniakan oleh Allah kepada bangsa Indonesia ini. Mari, ini yang suruh budayakan tradisi ini, mengajak semuanya bersedekah sambil bersolawat. Begitu juga pesan beliau, bagaimana kita mulai dari Kalimantan Timur, lebih lagi dari pusatnya di Balikpapan ini. Bagaimana setiap Agustus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, hendaknya kita bermunajat kepada Allah karena usia negara tambah panjang umur. Bukan di pesta dengan hura-hura, tapi memohonkan kepada Allah agar pengelola, pemerintah semuanya mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, diberi amanah, diberi rasa perhatian kepada publik, kepada masyarakat. Selama ini kita Agustusan, kita identik dengan hura-hura, semuanya urunan untuk pesta, kadang-kadang dangdutan, membuat lupa kepada Allah. Oke, kalau itu sudah terjadi, mari kita imbangi. Bagaimana kalau bisa setiap kelurahan, kalau tidak bisa setiap kecamatan, minimal setiap kabupaten, mari ngajak hadirin istighosah, doakan semua pemerintah ya, yang mempunyai amanah ini, mudah-mudahan diberi welas asih dan amanah kekuatan oleh Allah. Semuanya berdoa istighosah. Doa itu tajam kalau disertai dengan sedekah sambil bertawassul, bersolawat sebelum doa, dengan menjalankan kardus atau apalah namanya, ngajak hadirin semuanya rakyat ini untuk mendoakan pengelola pemerintahan ini. Hasil dari dana yang terhimpun dari sedekah ini membangun kebun semua anggota nasional sebagai kebun pemersatu bangsa. Setiap November, bagaimana kita ini selama ini lupa kepada para pahlawan. Mari
Kalau bisa setiap desa, kelurahan, kalau tidak kecamatan, minimal tiap kabupaten. Dimulai dari Kalimantan Timur dan lebih lagi dimulai dari kota beriman Balikpapan ini. Mari kita tahlil akbar bagi para pahlawan syuhada nasional. Tidak pernah ada yang nahlili para pahlawan itu. Mari semuanya atas jasa pahlawan kita tahlili. Pahalanya dihadiahkan kepada para pahlawan yang sudah mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Republik ini. So doa itu mesti akhirnya ditutup dengan doa. Ngajak semuanya hadirin untuk bertawassul dengan sedekah sambil bersolawat hasil dari dana yang terhimpun untuk menghidupkan bumi Allah, membangun kebun investasi, kebun semua anggota nasional sebagai kebun pemersatu bangsa. Ini petunjuk beliau. Dan kami insya Allah akan mengagendakan silaturahim nasional rutin tiap tahun. Insya Allah tanggal 30 Oktober 2015 ya, sampai 1 November perlu diketahui oleh Pak Wakil Ketua DPRD sempat disampaikan kepada kami akan mengadakan kontak santri agribisnis Indonesia yang merupakan amanat, dan itu isyarah dari Syekhona Khalil supaya pondok pesantren yang mengambil nama beliau di Kaltim mengulang sejarah beliau. Kita akan mengadakan acara silaturahim nasional keempat santri dan pemuda Indonesia di kebun NKRI di Bumi Etam dalam rangka memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 dan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2015. Hari Santri ditetapkan 22 Oktober pada saat mana Bapak Karno minta fatwa kepada Kiai Hasyim Asy'ari tentang ultimatum tentara sekutu yang ingin kembali melalui Surabaya. Melalui Jenderal Besar Sudirman menanyakan tentang bagaimana hukumnya membela tanah air. Lalu dibahas, Kiai Hasyim menyuruh para santri, para kiai kumpul di Surabaya membahas tentang hukum ini. Lalu pada tanggal 23 besoknya lalu dibacakan hasil musyawarah ini bahwa hukum membela tanah air adalah fardhu ain, wajib hukumnya. Lalu pecah peristiwa 10 November tanggal 23 dibacakan keputusan yang lalu dikenal dengan resolusi jihad. Ini hasil dari 22 Oktober para santri membuka kitab-kitabnya klasik bagaimana dari Al-Quran, dari hadis semuanya tentang menjawab ultimatum tentara sekutu yang mau balik setelah tadinya sudah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata sekutu mau balik lagi, mau menjajah negeri kita. Mengultimatum lewat selebaran-selebaran, Pak Karno menugaskan Jenderal Besar Sudirman ke Kiai Hasyim Asy'ari minta fatwa, lalu Kiai Hasyim memerintah santri pesantren-pesantren kumpul di Bubutan Surabaya membahas tentang hukum ini, lalu dibacakan tanggal 23 Oktober yaitu tentang resolusi jihad bahwa semua umat Islam fardhu ain wajib membela tanah air. Dan ini yang menyebabkan pecah peristiwa 10 November yang lalu ditetapkan oleh negara sebagai diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional supaya ngerti sejarah. Kata Pak Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa peran pesantren, peran ulama, peran santri punya andil di dalam mempertahankan, melahirkan, membidani kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dalam rangka itu kami akan mengagendakan rutin dalam rangka memperingati Hari Santri yang ditetapkan 22 Oktober 2015 dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 dan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2015 yaitu silaturahim nasional santri dan pemuda Indonesia di kebun NKRI di Bumi Etam. Tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen kebersamaan dan meneguhkan kembali sumpah sebagai pemuda Indonesia bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia tercinta kita bela bersama. Maka untuk itu
sudah selayaknya event ini ya, mudah-mudahan didukung oleh pemerintah. Santri utusan pesantren madrasah se-Indonesia sudah ditebar undangannya. Pemuda utusan dari perkumpulan suku-suku kami undang semuanya supaya mengirimkan delegasinya berupa apa? Yaitu menanam kelapa sawit, pulangnya bawa saham untuk lembaganya masing-masing sebagai hadiah karena mengikuti peserta acara silaturahim santri dan pemuda yang tujuannya adalah untuk kebersamaan, bahwa kita ini walaupun berbeda-beda suku tapi tetap satu jua. Ini hendaknya kita ingatkan tentang Sumpah Pemuda ini. Tadinya kita juga mengagendakan insya Allah setiap Agustus setelah istighosah, bagaimana di akhir Agustus kita mengagendakan silaturahim nasional santri dan warga negara Indonesia untuk mengingatkan semua pihak tentang bagaimana memperkuat komitmen kita kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Itu tujuannya untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh santri-santri Kiai Khalil Bangkalan. Cukuplah Timur-Timur yang lepas dari NKRI, jangan yang lain. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap utuh, selamat, tidak mengalami seperti negara Yugoslavia yang pecah-pecah menjadi negara Serbia, Bosnia, Montenegro. Indonesia mudah-mudahan tetap utuh dan selamat. Itu pesan beliau untuk dilaksanakan. Harapan saya adalah bagaimana IIF ini, kegiatan membudayakan tawasul ini, mari jadi budaya kita ya. Setiap membudayakan istighosah Agustusan, tahlil akbar bagi pahlawan nasional setiap November, dimulai dari Balikpapan sebagai kota beriman, didukung oleh pemerintah yang mempunyai slogan kota beriman, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang membangun Kaltim untuk semua. Bagaimana membiayai, harapan saya dibiayai oleh pemerintah. Delegasi peserta pesantren tidak punya biaya untuk memberangkatkan santrinya, utusannya, madrasah atau pemuda dari paguyuban. Forum paguyuban Balikpapan mungkin nanti bisa dibiayai oleh pemerintah untuk hadir berpartisipasi ya, dalam rangka tujuannya untuk kebersamaan tadi, baik di event dalam rangka memperingati Hari Santri dan Sumpah Pemuda maupun di dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Ini harapan saya, mudah-mudahan dari Kalimantan Timur ya, dari Balikpapan khususnya bisa ditiru oleh kabupaten lain. Ini masuk ke dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min waidi ayyang kusamin ujurin syekh. Artinya kita memulai lalu yang lain mengikuti, maka kita yang memulai akan mendapatkan pahala. Di samping pahalanya memulai, juga pahalanya orang yang mengikuti sesudahnya. Pemerintah kota kabupaten lain yang mengikuti jejak langkah, membiayai keberangkatan peserta, biaya pelatihannya ya, dan keberangkatannya mudah-mudahan dibiayai santri, utusan pesantren madrasah atau utusan ormas, utusan paguyuban, sehingga kita, karena pepatah tak kenal maka tak sayang, karena kenal maka sayang, sehingga dengan saling ta'aruf, saling kenal, maka terciptalah keharmonisan, saling dukung mendukung, saling bahu membahu dalam rangka membangun kota Balikpapan, ku bangun, ku jaga, ku bela, membangun Kalimantan Timur untuk semuanya, dan membangun Indonesia, dari Indonesia membangun dunia, peradaban dunia. Para hadirin rahimakumullah, mari saya awali dari saya sendiri. Saya mohon pertama mari kita ngaturi Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarga, para pengikut, terutama juga Syekhona Khalil dan para wali songo, para awliyaillah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pesantren Syekhona Khalil di Kalimantan Timur ini mudah-mudahan dilanggengkan manfaatnya oleh Allah, mudah-mudahan mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Syekhona Khalil dengan amanah, akuntabel, kredibel, menjadi betul-betul wasilah persambungan merajut bangsa lewat kebun kelapa sawit ini sebagai sumber dana abadi.
Para hadirin rahimakumullah, al-Fatihah nuhtiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli sahbi kulli atba'i kulli yawmiddin syai'un lillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah ila wali songo wa ila syekhna Khalil wa ila jami' awliya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Khatib Manakabawi, Syekh Ahmad Khadir sampai Syekh Pangeran Toigomo wa ila jami' awliya illa fil arab wal ajam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari, doa akan lebih dikabul, ijabah oleh Allah kalau disertai dengan sedekah sambil bersolawat. Saya minta doakan lembaga ini, pesantren ini, sekaltim, termasuk amanah yang dibebankan oleh Syekhuna Khalil melalui kontak Santai Agribisnis Indonesia Konsain. Mudah-mudahan tercapai dan mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah, sambil mengajak semuanya berdoa sambil bersedekah. Bagi yang kebetulan bawa dengan sedekah dengan uang, kalau kebetulan tidak bawa, pura-pura merogoh ke sakunya, genggam walaupun kosong, pura-pura naruh kepada surban atau kardus yang dijalankan oleh tim, ya. Hasilnya nanti untuk kepemilik membangun kebun kelapa sawit sebagai sumber dana dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan acara ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muntahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا تقبل منا بحرمته بأسرار بحق بكرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk selengkapnya, untuk lebih detail mengerti tentang pesan Syekhona Khalil di Bumi Etam, saya menyusun buku judulnya Membudayakan Tawassul dengan Sedekah Produktif untuk membangun sumber dana pendidikan dan sosial. Seperti ini, infak Rp15.000, 4.500 biaya cetaknya, 10.500 untuk biaya membangun kebun semua anggota nasional yang nanti akan dibagi kepada anggota konsen berupa lembaga pendidikan, lembaga sosial, pesantren, madrasah, masjid se-Indonesia. Ini insya Allah di sini lengkap tentang hukum tawassul, perlunya murid melakukan tawassul supaya untuk mendapatkan ilmu manfaat dan barokah, dan sekaligus perlunya masyarakat umum, perlunya lembaga melakukan tawassul, termasuk agenda dan semuanya ada di sini insyaallah tentang ketentuan semuanya. Insyaallah tiada lain, ini dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara. Mudah-mudahan semakin jaya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.